Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita sudah memasuki semester 2 dan artinya kita sudah sampai di pembelajaran 6 yaitu tentang surat Al-Ma'un. Apakah kalian pernah mendengar nama surat Al-Ma'un? Yuk mari kita belajar tentang surat Al-Ma'un. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang Quran Surat Al-Ma'un, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu nanti setelah kalian belajar tentang Surat Al-Ma'un, kalian bisa menganalisis hukum bacaan tajwid dalam Quran Surat Al-Ma'un. Kalian sudah pernah kan belajar tentang ilmu tajwid? Nah, itu kalian harus bisa mengetahui yang mana yang dibaca panjang, yang dibaca pendek, dan sebagainya. Kalian harus bisa menganalisisnya ya. Untuk yang kedua, kalian bisa menafsirkan makna surat Al-Ma'un tentu saja setelah kalian belajar tentang surat Al-Ma'un. Untuk pembelajaran kita yang ketiga, yaitu kalian bisa menghubungkan makna Quran Surat Al-Ma'un dengan perilaku-perilaku terpuji dalam kehidupan kalian. Oke, sampai sini. Sudah siapkah kalian belajar tentang Surat Al-Ma'un? Yuk kita lanjutkan. Anak-anak, sebelum kita membaca surat Al-Ma'un, kalian harus mengetahui seperti apa sih Al-Ma'un itu. Jadi, anak-anakku, Al-Ma'un itu terdiri atas 7 ayat. Ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 nanti, kalian harus bisa membacanya dengan tartil dan bisa menghafalkannya. Kalian siap? Untuk yang kedua, surat Al-Ma'un termasuk urutan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Kalian pasti masih ingat kan bahwa di Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Nah, Al-Ma'un termasuk surat yang ke-107 dalam juz 30. Untuk yang ketiga, surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah. Artinya, surat Al-Ma'un diturunkan di Mekah sebelum peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Kalian sudah tahu kan perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah? Untuk yang keempat, Al-Ma'un sendiri diambil dari kata Al-Ma'un di ayat ke-7 surat Al-Ma'un. Arti Al-Ma'un sendiri yaitu adalah barang-barang yang berguna. Apa sih maksudnya ini? Nah, nanti akan Bu Guru terangkan dalam pembelajaran slide berikutnya. Untuk selanjutnya, surat Al-Ma'un berisi tentang kriteria pendusta agama. Dalam surat ini nanti akan dijelaskan siapa sih orang-orang yang termasuk pendusta agama. Semoga bukan kita semua ya. Oke, itu adalah beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang surat Al-Ma'un. Yuk, selanjutnya kita baca surat Al-Ma'un bersama-sama. Anak-anakku, sebelum membaca Al-Quran, jangan lupa untuk mengawalinya dengan membaca ta'awud dan basmalah. Untuk nanti, setelah Ibu Guru mencontohkan membaca surah Al-Ma'un, silahkan kalian tirukan kata per kata atau kalian tirukan ayat per ayat supaya kalian bisa membaca surat Al-Ma'un dengan lancar. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita baca surat Al-Ma'un bersama-sama. Kita mulai dari bacaan ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan kalian membaca setelah Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anak, agar bisa membaca surah Al-Ma'un dengan tartil dan benar, jangan lupa untuk selalu berlatih di rumah ya. Dan setiap ayat kalian ulangi berkali-kali. Contohnya, ayat pertama, Aro'ayital ladzi yukadzibu biddin. Ulangi sampai berkali-kali sampai bacaan kalian menjadi benar. Hal ini sangat cocok sekali untuk metode menghafal. Jadi, cara menghafalkan salah satunya adalah dengan mengulangi berkali-kali bacaan Al-Quran kalian. Oke, sampai sini semoga kalian bisa membaca surat Al-Ma'un ini dengan benar. Anak-anak, seperti yang Bu Guru katakan bahwa untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka tidak terlepas dari yang namanya ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan membahas ilmu tajwid tentang mad. Mad dibagi menjadi dua, yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Apa yang dimaksud dengan mad tabi'i? Mad tabi'i adalah jika fathah diikuti oleh alif, kemudian kasroh diikuti oleh ya sukun, dan dhammah diikuti oleh waw sukun. Itu yang namanya mad tabi'i. Panjang membaca mad tabi'i adalah satu alif atau dua harokat. Bagaimana contohnya? Coba kalian perhatikan. Fadzalika, fadzalika. Za dibaca panjang satu alif. Satu alif artinya tidak terlalu panjang. Bacaan yang salah contohnya fadzalika itu terlalu panjang. Panjang yang benar hanya dua harokat. Seperti kalian menghitung dua jari kalian. Fadzalika, fadzalika, dua jari. Dihitung dengan cepat. Tidak panjang ya, hanya dua harokat. Panjangnya tidak boleh lebih dari itu. Itulah yang namanya mad tabi'i. Contoh selanjutnya adalah al-ma'un. Kata ma dinamakan mad tabi'i karena ada fathah diikuti oleh alif. Kalian mengerti? Kemudian contoh yang ketiga, alladzi. Alladzi. Alladzi tidak boleh dibaca terlalu panjang. Ada kasroh yang diikuti oleh ya sukun. Itulah yang namanya mad tabi'i. Kalian bisa mencari contoh mad tabi'i lainnya dalam surat Al-Ma'un. Semoga kalian bisa. Mad yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i itu banyak sekali, ada 13 mad. Akan tetapi Bu Guru hanya akan membahas satu mad far'i, yaitu adalah mad arid lisukun. Kalian sudah pernah mendengar nama mad arid lisukun? Apa yang dinamakan dengan mad arid lisukun? Mad arid lisukun yaitu jika mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca wakof. Ingat, mad tabi'i tadi fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, dan dhammah diikuti wawu.
Jadi, jika ada 3 dari hal tersebut bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, maka dinamakan dengan mad arid disukun. Anak-anak, mad arid disukun berbeda dengan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i hanya dibaca dengan 1 alif, akan tetapi mad arid disukun dibaca sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Itu artinya sangat panjang. Coba kalian perhatikan contohnya. Al-miskin, al-miskin. Ingat, mad arid selalu waqaf. Coba perhatikan, kaf di kasroh bertemu ya sukun, kemudian bertemu dengan huruf nun yang di kasroh. Nah, itu namanya huruf hidup, nun yang dikasroh. Ketika dibaca berhenti atau waqaf, maka dia dibaca panjang, 3 alif. Bu Guru ulangi ya. Al-miskin, 3 alif atau 6 harokat. 6 harokat artinya 6 jari kalian hitungannya ya. Kemudian contoh berikutnya yaitu al-ma'un. Itu adalah mad tabi'i. Tapi karena bertemu dengan nun yang berfathah atau nun hidup atau huruf hidup, kemudian kalian baca waqaf, maka bacanya menjadi panjang. Al-ma'un. Itu namanya mad arid lisukun. Sampai sini paham? Coba contoh satu lagi. Sahun. Awalnya sahuna, kalau diwakafkan menjadi panjang. Sahun. Oke, sampai sini apakah kalian sudah mengerti? Semoga kalian bisa mengerti ya. Kalian juga bisa loh menemukan hukum bacaan mad arid sukun dalam Quran surat Al-Ma'un. Semoga kalian berhasil menemukannya. Anak-anak, setelah kalian belajar tentang hukum bacaan tajwid, marilah kita belajar tentang makna per ayat dari Quran surat Al-Ma'un. Sebelum Bu Guru terangkan, Bu Guru akan membacakan ayatnya, kemudian mengartikannya. Kalian simak baik-baik ya. Kalian juga bisa membaca bersama Bu Guru. Yuk kita ulangi dari ta'awud dan basmalah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa ya yang kira-kira dimaksud dalam ayat ini? Nah, ini sifatnya adalah pertanyaan. Pertanyaan Allah kepada kita tentang pendusta agama. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Artinya, pendusta agama yang pertama adalah orang yang menghardi anak yatim. Anak-anakku, tahukah kalian menghardi itu seperti apa? Semoga kalian bisa tahu ya. Jadi contoh menghardik itu adalah tidak menyayangi anak yatim. Kalian tahu kan pengertian anak yatim? Ya, betul. Anak yatim adalah anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau biasanya disebut anak yang tidak memiliki ayah. Ya. Jadi terhadap anak yatim kalian harus menyayanginya. Ingat, Nabi Muhammad saja sangat menyayangi anak yatim sampai beliau menunjukkan 2 jari beliau, Nabi Muhammad dan anak yatim. Saking sayangnya beliau. Kita lanjutkan ayat ketiga. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Ciri-ciri pendusta agama yang ketiga adalah orang yang tidak suka memberi makanan kepada orang lain. Hati-hati ya nak, bahkan Nabi sendiri mencontohkan, jika kalian memasak maka lebihkanlah kuahnya. Artinya, jika kalian masak-masak, seharusnya bisa dibagikan kepada tetangga kalian. Begitulah perumpamaannya. Ya, jadi jangan pelit ya, nggak boleh pelit, nggak boleh berlaku kikir ya. Kita lanjutkan ayat keempat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh, orang sholat kok celaka? Bagaimana dengan yang tidak sholat ya? Kira-kira orang yang celaka dalam sholat ini seperti apa sih? Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang itu ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka dalam sholat adalah orang yang lalai dari sholatnya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ma'un ayat kelima ini. Jadi anak-anakku, ketika kalian sudah mendengarkan suara azan berkumandang, maka segeralah mengambil air wudhu untuk segera melaksanakan sholat. Jangan sampai kalian menunda-nunda. Jika kalian suka menunda-nunda waktu sholat, maka nanti kalian bisa tergolong orang-orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Oke anak-anakku, selain orang yang lalai adalah orang yang sholatnya tidak khusyuk. Artinya dia sholat, dia mengerjakan takbir, dia ruku, dia sujud, tapi pikirannya tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga merupakan orang-orang yang celaka sholatnya. Maka dari itu anak-anak, jangan lupa lakukanlah sholat 5 waktu di rumah dan sesuaikan dengan syarat dan rukun sholat ya. Jangan asal saja. Mari kita lanjutkan dengan ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya juga termasuk orang yang celaka loh. Ia juga termasuk pendusta agama. Kira-kira apa sih yang dinamakan riya? Semoga kalian tahu ya riya ini. Tapi riya tidak untuk dicontoh anak-anak. Riya itu adalah perbuatan tercela. Riya artinya adalah memamerkan ibadah kepada orang lain. Ingat, kita ibadah harus ikhlas karena Allah, tidak boleh dipamerkan kepada orang lain. Bagaimana contoh riya? Gini, ketika kalian sholat, kemudian bu guru kalian mengawasi kalian dari belakang, kalian sholatnya sangat anteng dan khusyuk. Itu namanya riya. Tetapi ketika bu guru tidak ada, kalian sholatnya sambil senyum-senyum, sambil bercanda dengan yang lain. Nah, itu tidak boleh. Kita harus selalu ingat bahwa kita sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diawasi langsung oleh Allah. Jadi kita tidak boleh ya hanya takut ketika diawasi oleh Bapak Ibu guru saja. Tapi kita harus lebih takut karena sholat itu diawasi oleh Allah secara langsung. Selanjutnya ayat yang ke-7 tentang pendusta agama. Mari kita baca. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang-barang berguna. Anak-anak, di ayat ke-7 surat Al-Ma'un ini termasuk pendusta agama yang selanjutnya adalah orang yang tidak menolong dengan barang-barang berguna. Ingat ya, jika kalian memiliki barang yang baik, memiliki contohnya oleh-oleh saja, maka berikanlah kepada tetangga kalian yang baik-baik saja, jangan yang busuk, jangan yang rusak ya, pinjamkanlah yang baik. Itu termasuk menolong dengan barang-barang yang berguna.
Gitu ya nak ya. Semoga kalian bisa memahami makna per ayat dari Quran Surat Al-Ma'un yang telah Ibu jelaskan. Apakah ada yang belum kamu pahami? Jika belum, nanti bisa kalian tanyakan kepada Bu Guru ya. Anak-anak, setelah kalian tadi belajar tentang ilmu tajwid dan juga sudah belajar tentang memaknai surat Al-Ma'un per ayat, maka untuk hari ini kita akan mencoba untuk mengaitkan pembelajaran dalam Quran surat Al-Ma'un dalam perilaku terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat Al-Ma'un berisi tentang golongan-golongan penista agama. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Sebagai muslim yang baik, tentu kita harus menghindari sikap-sikap yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Contohnya, kriteria-kriteria pendusta agama tersebut. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari sikap menjadi pendusta agama? Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu berikan. Apa yang dilakukan oleh anak yang berbaju merah kepada anak yang berbaju biru? Ya, betul. Anak itu sedang memberikan sesuatu. Di sini, contoh saja, anak itu memberikan santunan kepada anak yatim. Betul ya? Berarti dalam surat Al-Maun ayat 2 tadi dijelaskan bahwa ciri-ciri pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Kalian tidak boleh menghardik anak yatim. Justru sebaliknya, kita harus menyayangi anak yatim. Kenapa demikian? Karena anak yatim itu butuh banyak kasih sayang dari kita. Bukan kemudian justru kita musuhi, tapi harus kita sayangi. Begitu? Apakah kalian bisa menyebutkan perilaku terpuji yang lain? Semoga kalian bisa menyebutkannya. Anak-anak, banyak sekali sikap terpuji yang bisa kita lakukan untuk meneladani hal-hal untuk meneladani pelajaran yang telah kita lakukan dalam surat Al-Ma'un. Coba kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri. Apa yang sedang anak itu lakukan? Iya, betul, dia sedang melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat secara tepat waktu artinya kalian tidak tergolong dalam orang-orang yang celaka dalam sholatnya sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ma'un. Naudzubillah ya, kita harus bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Oke? Gambar sebelah kanan, apa yang kamu lihat? Iya, betul. Ada seorang yang sedang memberikan sedekahnya kepada orang miskin, ya. Apakah kalian pernah melakukan hal itu? Alhamdulillah, kalian sering melakukan hal itu. Bu Guru bangga sekali kepada kalian. Iya, betul anak-anak, untuk bisa tidak tergolong menjadi seorang pendusta agama adalah memberi bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Kalian ingat, tidak boleh terlalu hemat sampai menjadikan kalian pelit terhadap orang lain. Karena sedekah itu artinya kita mempunyai pahala sebanyak 10 kali lipat. Jangan takut miskin ya karena sedekah, karena bersedekah itu bisa mendatangkan rezeki yang bertubi-tubi, bisa mendatangkan keselamatan kepada kita dan menjauhkan kita dari segala macam tolak bala. Jangan sampai kalian khawatir, aduh jangan-jangan nanti uang yang saya kasihkan kepada orang itu saya jadi miskin, atau uangku kan tinggal segini, nanti kalau aku kasihkan kepada orang itu aku udah nggak bisa jajan lagi. Jangan khawatir, ingat Allah itu maha kaya, jadi pasti Allah balas perbuatan baik kalian. Begitu ya anak-anak, kita harus dermawan, tidak boleh menjadi orang yang pelit ya, untuk bisa meladani surat Al-Ma'un.
Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah mengerti apa yang telah Ibu jelaskan? Semoga sudah ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara membaca surah Al-Ma'un yang baik dan benar. Kemudian kita sudah juga mempelajari tentang ilmu tajwid dalam surat Al-Ma'un. Kalian tadi juga sudah belajar tentang mengartikan surat Al-Ma'un ayat per ayat dan menerapkan perilaku terpuji yang sesuai dengan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Semoga kalian bisa mengerti pembelajaran yang Ibu sampaikan ya. Terima kasih. Jika nanti kalian bingung atau belum memahami, bisa bertanya kepada Bu Guru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.